Polres Banjar terus melakukan pengejaran pelaku penjamretan di Martapura, Kabupaten Banjar, yang sebabkan seorang balita meninggal dunia. Dalam rangka syukuran hari ulang tahunnya yang ke-10 sekaligus Maulid Nabi, Aston Badua Banjarmasin Hotel gelar Aston bersolawat. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama, Kabupaten Tanah Laut. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Kamis 26 September 2024. Bersama saya Dini Hajara dan inilah iNews Kalsel seutuhnya. Polres Banjar masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus penjamretan di Jalan Muhibin, Kelurahan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, yang sebabkan seorang balita meninggal dunia. Pihak kepolisian juga terus berupaya menangkap pelaku, namun minimnya petunjuk menjadi kendala. Pelaku jambret di Jalan Muhibin, Kelurahan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, yang sebabkan seorang bayi berusia 3 bulan meninggal dunia hingga kini masih belum tertangkap. Kasus jambret yang menyita perhatian masyarakat luas ini membuat banyak warga geram kepada pelaku jambret. Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat mengatakan, kasus ini menjadi prioritas untuk segera diungkap. Namun terbatasnya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian menjadi kendala dalam mengidentifikasi pelaku. Pihak kepolisian terus berupaya melacak pelaku melalui informasi plat nomor kendaraan yang digunakan. Kami masih terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku karena minim CCTV yang kami dapat. Kejadian itu kami terima itu udah siang. Nah, langsung sampai detik ini kami mencoba menggunakan IT untuk bisa mengidentifikasi minimal kendaraan yang digunakan pada saat. Sebelumnya musibah ini terjadi pada Sabtu pagi saat motor yang dikendarai sang ibu bersama bayi yang digendongnya dari wilayah Sungai Ulin menuju Sekumpul melintasi Jalan Muhibin. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang menjamret tas yang dibawa oleh ibu sang bayi. Akibat tarikan keras, ibu beserta bayinya terjatuh hingga menyebabkan sang bayi meninggal dunia karena diduga terbentur aspal. Sementara sang ibu mengalami luka-luka. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Menanggapi aksi protes dan penolakan pegawai lingkup Dinas Sosial Kabupaten Banjar atas kabar dikembalikannya Dian Marlina untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Sekda Banjar, Muhammad Hilman meminta semua pihak untuk menjaga kondisivitas dan bersabar. Nantinya ada mekanisme yang mengatur penyelesaian masalah ini. Jajaran pegawai Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Banjar melayangkan penolakan atas kembali Dian Marlina sebagai kepala dinas setelah dibebas tugaskan atau non-job karena diduga melakukan pelanggaran disiplin ASN. Menanggapi hal tersebut, Sekda Banjar Muhammad Hilman meminta kepada semua pihak agar sama-sama menjaga kondisivitas. Menurut Sekda Banjar, saat ini Dian Marlina dalam keadaan cuti dan tugasnya dilimpahkan kepada pelaksana harian. Pihaknya pun masih mempelajari fakta dan data-data terkait proses yang sedang berlangsung yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian, serta kewenangan pejabat sementara Bupati Banjar mengenai kepegawaian. Terkait dengan kewenangan PJS Bupati Banjar masalah kepegawaian. Karena dari
masalah yang ada untuk bisa menyelesaikan erat kaitannya dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Nah, untuk saat ini kondisinya Ibu Dian Marlina dalam keadaan cuti hingga untuk melaksanakan tugas diserahkan kepada PLH. Diketahui atas penolakan terhadap Dian Marlina dalam 3 hari ke depan, layanan untuk masyarakat dari Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Banjar difokuskan di Mall Pelayanan Publik Barokah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pengelolaan pusat perbelanjaan Sekumpul Martapura oleh pihak ketiga akan segera berakhir pada bulan November 2024 mendatang. Pemkab Banjar bersama pihak terkait mulai melakukan rapat tentang pengambilan alih pengelolaan kawasan pasar tradisional tersebut. Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar bersama instansi terkait lakukan rapat tentang pengelolaan pusat perbelanjaan Sekumpul Martapura yang segera berakhir masa kontrak dengan pihak ketiga. Hasil rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu, Pemkab Banjar memiliki 2 opsi untuk kelanjutan pengelolaan pusat perbelanjaan Sekumpul Martapura. Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah mengatakan opsi pertama yakni pengelolaan dilanjutkan untuk memperpanjang kontrak pihak ketiga yang selama ini mengelola pasar tradisional tersebut. Sedangkan opsi kedua, pengelolaan pusat perbelanjaan Sekumpul Martapura dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Nah, sedangkan dari hasil rapat ini sendiri juga nantinya akan disampaikan kepada kepala daerah, dan mungkin dari pertimbangan-pertimbangan yang didapat oleh kepala daerah mungkin nanti akan ada ketetapan atau keputusan. Ya, keputusannya ya seperti pada opsi, ada 2 opsi tadi, apakah pemerintah ingin nanti memperpanjang ataupun nantinya akan dikelola sendiri. Diketahui pusat perbelanjaan Sekumpul Martapura ini dikelola oleh pihak ketiga sejak 20 tahun silam. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Dalam rangka syukuran hari ulang tahunnya yang ke-10, Astan Badua Banjarmasin Hotel gelar Astan bersolawat. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Inilah momen Winda luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Sebuah pertandingan semangat berkobar. Balik pun datang quick. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierce, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports.
Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. kelihatan di Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi. Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi regional Kalimantan bidang organisasi dan kepegawaian Rabu siang. Rakor ini sebagai upaya penguatan pengawasan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya di era digital sekarang ini. Gubernur Kalsel Sahbirinor yang diwakili Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar membuka rapat koordinasi regional Kalimantan bidang organisasi dan kepegawaian di salah satu hotel di Kota Banjarmasin Rabu siang. Acara diikuti Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah di seluruh Kalimantan. Selain itu dihadiri narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi RI, serta Kepala BPKP Perwakilan Kalsel. Kepala Inspektorat Kalsel Ahmad Pidayen mengatakan, rakor ini sebagai upaya penguatan pengawasan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya di era digital sekarang. Gempangnya dari pemerintah daerah maupun provinsi, kabupaten, kota itu adalah apiknya itu sendiri. Makin kuat apiknya, insya Allah makin berkualitas hasil dari pemerintah daerah. Kita sudah berjalan dengan baik dengan segala macamnya, namun penguatan lagi ini terus dilakukan, di mana dalam tema hari ini termasuk bagian dari era digitalisasi ya. Adapun rapat koordinasi ini juga dihadiri seluruh SKPD dan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pemprov Kalsel tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap ekspor sektor pertambangan dan beralih ke sektor potensial lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Hal ini agar bisa bersaing di pasar global serta meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Badan Karantina Indonesia menggelar forum grup diskusi di salah satu hotel di Banjarmasin Rabu siang.
Badan karantina berkolaborasi bersama organisasi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi dengan Badan Karantina Indonesia sebagai akselerasi ekspor produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan agar bisa bersaing di pasar global. Badan karantina berkomitmen untuk terus meningkatkan potensi ekspor di Kalsel, baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Selain menjaga dari berbagai bahaya penyakit karantina, Badan Karantina juga berperan dalam promosi, mencari peluang pasar tujuan ekspor, sekaligus memfasilitasi perdagangan dengan negara mitra agar tetap berjalan lancar. Kepada kita menjaga Borneo bersama, karena kita bersebelahan dengan Brunei, kita bersebelahan dengan Malaysia. Dalam rangka menjaga keselamatan dari tumbuhan, hewan, terhindar dari segala macam penyakit dan hal-hal yang membahayakan bagi warga benua kita. Seperti diketahui, selain mengandalkan tambang batu bara untuk pendapatan asli daerah, Kalsel juga mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sebagai bentuk wadah berekspresi bagi anak-anak pelajar dan mahasiswa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Festival Literasi Bersujud. Kegiatan menginspirasi dan mempromosikan literasi di kalangan masyarakat dan generasi muda. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Festival Literasi Bersujud di Pantai Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Rabu sore. Festival dibuka Asisten Setkap Tanah Bumbu, Narni, didampingi Bunda Literasi Wahyu Windarti Zerullah. Tampak hadir Forkopimda dan Kepala SKPD Tanah Bumbu, pelajar, mahasiswa, dan komunitas pejuang literasi. Narni yang membacakan sambutan Bupati mengatakan, melalui pelaksanaan ini menjadi bukti sektor pendidikan terus menciptakan akselerasi dan inovasi. Selanjutnya, belajar budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu proses kegiatan berliterasi. Sehingga berliterasi dapat menjadi budaya. Di samping dalam menumbuhkan minat baca perlu didukung sejak dini. Karena itu melalui kegiatan literasi tentunya akan semakin mendorong generasi muda untuk gemar membaca dan menulis. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang besar agar menciptakan generasi cerdas, kritis, dan berbudaya guna meningkatkan indeks literasi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu melalui kegiatan literasi tentunya akan semakin mendorong generasi muda untuk gemar membaca dan menulis. Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan baik. Sementara Kepala Dispersif Tanah Bumbu Yulia Ramadhani menyebutkan, Festival Literasi Bersujud berlangsung dari 25 hingga 28 September 2024 yang dirangkai beragam kegiatan. Di antaranya workshop public speaking, workshop menulis, workshop mendongeng, talk show literasi, dan lomba musikalisasi puisi. Kemudian ada lomba SDSM azan subuh dan kultum, lomba bakisah bahasa Banjar, lomba film pendek, hingga pemutaran video dokumenter SDSM. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka syukuran hari ulang tahunnya yang ke-10 serta memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Aston Banua Banjarmasin Hotel menggelar Aston Bersolawat Rabu malam. Dalam kegiatan ini yang dihadiri ribuan jamaah ini, Aston Banjarmasin mendatangkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Dai yang melantunkan syair-syair yang bertemakan religi yang sangat terkenal di Nusantara. Ribuan jamaah baik dewasa maupun anak-anak hadiri Aston Bersolawat yang digelar Aston Banua Banjarmasin Hotel di Jalan Ayani kilometer 11 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu malam. Para jamaah ini datang dari berbagai daerah seperti Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin hingga Kabupaten Tanah Laut.
Mereka tampak sangat antusias, bahkan rela menunggu 2 hingga 3 jam sebelum acara dimulai. Pada acara ini Aston Banjarmasin mendatangkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, dai yang melantunkan syair-syair yang bertemakan religi yang sangat terkenal di Nusantara berasal dari Solo. Sebelum memulai sholawat, Habib Syekh mendoakan para ulama yang telah mendahului kita, di antaranya Syekh Arsyad Al-Banjari, Abdul Qadir Jailani atau Guru Sekumpul, serta tidak lupa doa untuk kakak angkat beliau, Haji Sulaiman HB. General Manager Aston Banua Banjarmasin Hotel, Dik Solehudin mengatakan, kegiatan ini dalam rangka syukuran hari jadi Aston Hotel yang ke-10 serta memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut kedepannya kegiatan Aston bersolawat ini akan rutin digelar tiap tahun. Hari ini adalah memperingati hari ulang tahun Aston yang ke-10 dan tentunya juga sebagai memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya silaturahmi tambah bertambah, kenalan ya, relasi semakin banyak dan membawa aura positif bagi hotel ya. Tentunya kan terkadang hotel itu kan orang banyak berpikiran negatif. Nah sekarang kan kita menunjukkan bahwa hotel juga bisa melakukan acara-acara keagamaan yang sangat luar biasa. Setelah 10 lebih lagu dengan syair religi yang dibawakan Habib Syekh dan grup musiknya Ahabul Mustafa, acara dilanjutkan dengan tausiah oleh Guru Ahmad Jainuddin dengan tema mentauladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama, Kabupaten Tanah Laut. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah
hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang kena api. Belum terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasu dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Laut saat ini memiliki destinasi lain untuk mengisi waktu libur Anda bersama kerabat dan keluarga. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama, yang menyajikan suasana alam nan asri serta eduwisata beberapa jenis satwa. Selain terdapat banyaknya objek wisata pantai dan kawasan perbukitan, Tanah Laut kini juga memiliki destinasi berkonsep taman bermain dan eduwisata. Terletak di Jalan Guntung Dalam, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, atau beberapa kilometer sebelum objek wisata Pantai Batakan. Objek wisata yang diberi nama Taman Bakuang ini menawarkan taman bermain untuk anak-anak seperti perosotan, ayunan, kursi luncur, serta flying fox dan arena melukis. Selain taman bermain, lokasi yang menyajikan alam nan asri ini juga memberikan pengunjung konsep edukasi beberapa jenis satwa seperti musang, burung bangau, burung hantu, burung elang, kelinci, domba, dan merpati. Objek wisata alternatif ini menempati lahan sekitar 1 hektar dari 4 hektar yang direncanakan. Di lokasi ini, Taman Bakuang ini juga rencananya akan dibuat tempat perkemahan. Kita ingin ngasih tempat wisata alternatif buat masyarakat. Sementara ini wisata yang ada, wisata alam seperti pantai, gunung. Tapi yang mengkhususkan buat anak-anak, ibu-ibu belum banyak. Jadi kita mau bikin untuk anak-anak juga kan. Sementara tarif masuk ke lokasi ini pengelola mematok hanya Rp5.000 per orang. Taman Bakuang buka setiap hari sampai jam 6 sore. Biasanya pun ada aja yang berkunjung, nggak seperti wisata-wisata yang lain. Nah, jadi dari Senin sampai Jumat tuh memang buka dan ada aja yang berkunjung. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 6, tapi terkadang kalau pengunjung jam 6 belum balik, kita tetap masih melayani. Karena kita di sini ya selain menjual ini, kita menjual pelayanan juga. Tarifnya berapa masuk? Nah, kalau tarifnya sangat low budget, terjangkau 5.000 untuk per orang. Batasnya itu SD ke bawah itu kita gratis. Dan permainan yang berbayar apa aja? Permainan yang berbayar kita main kelinci, itu sewanya 5.000. Melukis yang mewarnai itu yang dari gabus itu 10.000. Sama flying fox. Flying fox itu 10.000 kita sekali meluncur. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dengan suasana alamiah, tidak salahnya untuk mencoba mampir di lokasi ini. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dina Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian, pian, sabrataan, dan sampai jumpa.